Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai birokrasi dan masyarakat dalam perspektif institusional. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Nurhalisa dengan NPM 079, ada Nurul Aini dengan NPM 083, ada Prisdalia, ada NPM 210, ada Amanda dengan NPM 216, dan ada Salsabila dengan NPM 233. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama ada kaum institusionalis. Kaum institusionalis ini berasal dari Thorstein Veblen dan John R. Commons yang mempelajari fenomena sosial dalam konteks budayanya dari sudut pandang proses yang sedang berlangsung. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul adanya kebangkitan minat terhadap lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang semakin penting dalam kehidupan bersama. Kebangkitan minat ini sering disebut dengan institusionalisme baru yang Fokus dari adanya institusi ini yakni memiliki pengikut terutama di bidang ekonomi, ilmu politik, dan studi organisasi pada tingkat yang lebih rendah dan disiplin ilmu lainnya. Para institusionalis di bidang ekonomi sering membedakan diri mereka sebagai institusionalis atau institusionalis radikal untuk menekan elemen-elemen tertentu dari institusionalisme yang tidak terkandung dalam dasar-dasar filosofisnya. Selanjutnya ada kerangka kerja institusionalis dalam melihat birokrasi. Kaum institusionalis mendekati birokrasi dan masyarakat dengan cara yang sangat berbeda dengan kaum Marxis atau neoklasik. Menurut Veblen, budaya dan sebagian besar institusionalis lainnya bersifat relatif dan seseorang tidak dapat menganggap satu kebiasaan lebih baik atau lebih buruk dari yang lain, kecuali dalam konteks aktual di mana satu praktik secara instrumental lebih baik untuk memecahkan masalah. Perilaku individu juga mempengaruhi munculnya institusi yang kemudian mengatur dan seringkali membatasi perilaku dan kreativitas manusia. Jadi, unit analisis untuk mempelajari bagaimana individu mempengaruhi bentuk-bentuk kelembagaan adalah melalui transaksi. Untuk transaksi commons, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana orang terlibat dalam konflik, cara-cara penyelesaian konflik ini, dan cara penyelesaian ini mengubah aturan kerja untuk membingkai interaksi di masa depan. Dalam buku ini dikatakan bahwa kaum institusionalis sangat terikat pada gagasan bahwa melalui penerapan akal manusia, rasionalitas instrumental, mereka dapat memperbaiki perubahan sosial yang muncul secara acak dari permainan teknologi, adat istiadat, dan transaksi individu. Next. Melihat birokrasi dalam masyarakat kontemporer. Menurut De Groogy dan Thompson dalam bab 5 menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu teknologi dan juga institusi yang menjadi bagian dari upaya manusia untuk menyelenggarakan, mengatur, dan menyebarkan teknologi kompleks dalam sistem sosial di mana perilaku harus dikendalikan untuk kebaikan bersama. Kelembagaan atau institut berpendapat bahwa kehidupan menjadi lebih kompleks sebagai kemajuan teknologi dalam artian bahwa pilihan manusia sangat meningkat dan sebagai akibatnya birokratisasi masyarakat akan terus berlanjut dan akan meluas ke lebih banyak keputusan sehingga kemungkinan besar pada tingkat yang mempengaruhi lebih banyak orang. Next. Bagi institusionalis, hubungan antara birokrasi dan masyarakat dapat dipelajari dari dua sudut pandang, yaitu dengan melihat bagaimana birokrasi berubah sebagai konsekuensi kemajuan teknologi dan bagaimana kita menyusun struktur birokrasi untuk mengimplementasikan reformasi kebijakan yang diperlukan dalam sistem sosial ekonomi kontemporer untuk meningkatkan pemerataan. Perubahan saat ini dalam masyarakat. Institusionalis menganalisis bahwa secara internasional, dominasi negara-negara industri di seluruh dunia di bidang industri tradisional sedang ditantang oleh negara-negara dunia ketiga yang kurang berkembang. Di Amerika Serikat, faktor demografis, geografis, industri, dan sosial mempengaruhi bentuk ekonomi negara itu. Secara internasional, ekonomi dunia ketiga semakin mengambil alih produksi barang manufaktur tradisional. Selanjutnya yaitu perubahan dalam birokrasi yang diakibatkan oleh tingkat teknologi. Munculnya ekonomi dua tingkat mempengaruhi peran perusahaan dalam masyarakat. Yang awalnya perusahaan swasta juga mengambil layanan yang sebelumnya disediakan oleh sektor publik dan karenanya lebih sadar akan isu-isu kesejahteraan sosial. Birokrasi juga mengorganisir diri mereka lebih sesuai dengan hasil yang diinginkan dan keahlian apa yang diperlukan daripada yang biasa terjadi di masa lalu.
Pada ahli kelembagaan berpendapat bahwa bentuk-bentuk birokrasi ini didorong oleh teknologi yang sangat maju dari industri jasa baru yang diperkuat oleh perubahan budaya dalam institusi dan metode ilmiah. Next. Interpretasi institusionalisme masalah ekonomi saat ini. Para institusionalis menyatakan bahwa ekonomi dua tingkat telah menghasilkan kesenjangan yang hanya dapat diisi dengan reformasi yang disengaja, yang membutuhkan struktur dan prosedur birokrasi untuk pelaksanaannya. Selain itu, kinerja ekonomi secara umum buruk diakibatkan oleh pendekatan yang saling bermusuhan antara bisnis swasta dan buruh yang terorganisir, disertai dengan kegagalan pemerintah dalam memberikan kepemimpinan aktif yang diperlukan untuk mendukung pendekatan kooperatif atau kolaboratif terhadap masalah-masalah bangsa. Selanjutnya, usulan reformasi kelembagaan. Yang pertama, prinsip institusionalis yang mendasarkan reformasi kelembagaan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, sistem pasar pada sektor swasta tidak dapat diandalkan untuk menyediakan keuntungan pribadi dan kebutuhan sosial secara memadai. Yang kedua, reformasi ekonomi dan sosial yang mengarah pada penciptaan kesejahteraan bagi warga negara dengan berkontribusi pada efisiensi dan kesetaraan. Lalu reformasi institusionalis berasal dari keyakinan bersama bahwa transformasi masyarakat industri produksi massal menjadi ekonomi pasca industri yang berorientasi pada layanan publik untuk memuaskan masyarakat. Reformasi diharuskan memiliki pendekatan kolaboratif, non-adversarial, partisipatif, dan kerjasama yang terintegrasi dengan kelompok untuk kepentingan masyarakat. Reformasi harus difokuskan pada kesetaraan pekerjaan dengan mengurangi sifat diskriminasi, progresivitas, dan keadilan yang besar dalam sistem pajak. Pembagian pendapatan nasional yang adil, reformasi moneter, perencanaan bersama tenaga kerja dan manajemen, dan perlindungan upah. Selanjutnya, desain birokrasi. Birokrasi disusun berdasarkan struktur guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pasca industri. Kerumitan kebijakan yang diterapkan merupakan dampak yang ditimbulkan apabila negara mengambil opsi untuk proaktif guna menjamin kesetaraan dikarenakan harus memfasilitasi antar kelompok organisasi. Lalu kebutuhan untuk mengambil keputusan konsensual yang mendorong struktur birokrasi, pengorganisiran masalah umum, struktur birokrasi, dan permasalahan akan dibuat lebih fleksibel dan diberikan peraturan untuk mengatur kelompok organisasi yang mengikuti permasalahan yang sedang berkembang. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pemikiran ilmiah proses birokrasi dalam pendekatan institusional. Institusionalisme mengakui metode ilmiah yang diterima secara umum sangat mempengaruhi pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dalam sektor sosial dan ekonomi, termasuk merancang birokrasi untuk melaksanakan kebijakan sosial dan reformasi sosial ekonomi yang diperlukan. Selanjutnya, kaum institusionalisme sangat sependapat dengan pandangan dunia ilmiah yang muncul dengan menyatakan kebenaran objektif adalah kemustahilan, dan saat situasi apapun hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Selanjutnya, kaum institusionalis bersikeras bahwa kebijakan harus dibuat secara partisipatif. Dan yang terakhir adalah pergeseran lain yang secara langsung berkaitan dengan pemikiran institusionalis ini adalah hierarki dan heterarki. Next. Kesimpulan dari kelompok kami adalah jenis birokrasi yang perlu digunakan untuk mendukung reformasi institusionalis akan lebih tepat jika bersifat heterarkis, karena kelompok akan bergeser sesuai dengan masalah daripada sesuai dengan peran yang dianggap berasal. Akibatnya, terdapat bukti bahwa pendekatan kaum institusionalis terhadap pemecahan masalah dan pendekatan tersirat mereka dalam merancang birokrasi untuk berurusan dengan kompleksitas masyarakat kontemporer erat selaras dengan cara para ilmuwan mulai memahami dunia. Yang terakhir adalah mengenai pergeseran dalam pandangan dunia yang sedang dibahas. Tidak diragukan lagi akan mempengaruhi standar pendekatan yang digunakan secara individu, organisasi, serta kemungkinan besar akan tercermin dalam bentuk birokrasi di masa depan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.